Saya itu julukannya Cowboy Nona. Cowboy Nona. Wah. Ya ini bukan rahasia, hanya di podcast ini ya. Wah, jadi Saya disebut Cowboy Nona, kenapa? Walaupun saya wanita, tapi saya benar-benar tomboy. Tapi tomboynya bukan tomboy yang berubah karakter jadi cowok, enggak. Podcastin orang yuk. Selamat datang kembali di Poicast, Podcastin orang yuk. Poicast yang merupakan salah satu program kerja dari Sekber PMPB Sumut, di mana merupakan sebuah podcast yang membahas topik yang ringan diperbincangkan dan hangat diperdebatkan. Jadi pada kesempatan kali ini dengan saya, Eka Putrawirya, bersama seorang narasumber yang luar biasa pula, ingin membahas salah sebuah topik yang tak kalah luar biasa pula. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik yang sangat populer di kalangan generasi Z. Tetapi sebelum itu, mari kita perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Ada Ci Darmawati. Halo Ci. Halo. Oke, dari Ci Darmawati ini yang saya tahu ya Ci, itu adalah seorang ahli psikolog, benar ya Ci ya? Lebih tepatnya sih hipnoterapis ya. Hipnoterapis ya. Saya ada lihat postingan Cici di Instagram, DC_mind_therapy center. Iya, betul sekali. Okay. Jadi Cici ini aktif untuk menghadapi klien-klien gitu ya Ci ya, punya masalah-masalah di seputar mentalitas kejiwaan gitu ya Ci. Iya benar. Oke, jadi gimana kabarnya Ci? Baik, luar biasa. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa aja Ci gitu? Lebih ke terapi klien dan juga banyak mengisi untuk beberapa talk show. Baik secara online maupun juga offline. Di kalangan Buddhis atau umum juga gitu Ci? Random sih. Lebih banyak dari umum dan juga dari Buddhis, kalangan Buddhis juga banyak. Oke, berarti kita udah mengundang seorang tokoh yang sangat luar biasa ya. Walaupun Cici ini sangat sibuk ya, udah kita undang gitu, Cici ini mau pula untuk datang pada podcast kita hari ini. Jadi sangat luar biasa ya. Thank you ya Ci, kami ucapkan terlebih dahulu. Karena di sibuk-sibuknya Cici ini masih sempat untuk mengeluangkan waktunya di sini. Jadi Ci, karena Cici ini seorang ahli psikolog ya. Jadi pada topik hari ini kita akan berbicara sesuatu yang pas juga tentang itu Ci. Yaitu mengenai mentalitas di kalangan generasi Z. Jadi generasi Z itu mungkin seperti saya Ci. Saya itu kan masih usia 18 tahun. Yang saya tahu itu beda ya Ci ya, generasi Z dengan generasi milenial. Beda sekali. Beda ya. Kalau generasi milenial itu berarti sebelum Gen Z. Oke, jadi mungkin buat teman-teman penonton semua yang merasa diri Anda umurnya itu sekitar 18 tahun ya, Anda sekarang berada di video yang tepat. Dan juga ketika teman-teman semua masih ada yang jomblo, Jonas atau single, Anda juga berada di video yang tepat. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya mentalitas. Yes. Dan tanpa basa-basi lagi Ci, kita akan mulai sesi podcast kita dengan kata tanya pertama, yaitu kenapa Ci? Jadi gini Ci, kalau saya itu kan masih 18 tahun, baru kuliah di semester 2 lah Ci. Baru 18? Ya Pak. Saya pikir sudah 26. Sorry. Dewasa ya, bukan tua berarti Ci. Bukan. Jadi karena baru 18 tahun berarti baru semester 2 saya kuliah Ci. Oke. Jadi karena baru semester 2 jadi agak berbeda tuh Ci. Saya dari lingkungan sekolah mau ke lingkungan perkuliahan itu agak beda. Kenapa? Karena di kuliah agak tahu kenapa ya Ci. Dosen-dosennya bahkan senior saya itu bilang, kalau kalian kuliah itu jangan cuman kalau bisa bagus di akademik Ci. Jadi mental itu harus punya. Karena kalau misalnya nanti kita kerja di masa depan, kita itu mental yang paling penting. Benar. Jadi yang menjadi pertanyaannya itu adalah kenapa sih? Penting apa sih itu mentalitas Ci? Oke. Ya kalau kita ngomongin tentang Gen Z ya, generasi Z tentunya kita lihat kembali. Kan orang bertanya-tanya nih, sebenarnya Gen Z itu apa sih gitu ya. Oke, Gen Z itu kita flashback sedikit ya. Gen Z itu adalah anak-anak ataupun para kaula muda yang range usianya itu sekitar kalau tahun ini ya sekitar 13 sampai 26 tahun. Kalau Anda seperti itu, Anda masuk di kategori Gen Z ya. Jadi kalau Gen Z kita bilang kan Anda bilang tuh masalah mental ya. Mental. Nah benar, sebenarnya kalau masalah mental itu nggak hanya melulu tentang anak Gen Z ya. Di setiap era masalah mental itu penting. Tapi yang jadi sorotan justru pada saat era-era belakangan ini. Jadi karena mungkin juga perkembangan teknologi sudah semakin tinggi. Jadi kalau banyak orang nanya, loh apakah masalah mental itu justru baru terjadi di era ini? Nggak juga sih. Dulu sudah banyak. Cuma mungkin kurang diekspos atau tidak blow up gitu ya, karena kan terbatas dari sisi medsos dan juga kita sadari bahwa dulu mungkin kalau untuk ke psikiater ataupun ke konselor seperti kami, hipnoterapis tidak semudah
saat ini gitu ya. Saat ini lebih gampang. Oh, lebih. Jadi mungkin karena banyaknya orang yang datang bukan menunjukkan semakin bahwa ini baru muncul masalah mental ini. Mental ini sudah ada dari sejak dulu. Nah, kalau kita kembali ke masalah generasi Gen Z ini, tentunya kita akan lihat bahwa sebelum Gen Z tentunya ada milenial. Yes. Nah, di atas milenial itu lagi sebelumnya lagi ada generasi X. Nah, jadi anak-anak Gen Z ini merupakan anak kolaborasi ataupun produksi dari orang-orang tua yang ada di era Gen X. Gen X. Nah, jadi kalau kita pengen tahu nih kenapa anak di generasi Z tuh justru masalah mental health itu sangat diangkat gitu ya. Seolah-olah bahkan ada stigma yang ngomong anak Gen Z tuh lemah, rapuh gitu. Bener nggak sih gitu ya? Kalau kita bilang benar, ya. Kalau kita bilang apakah semua anak Gen Z begitu, tentunya tidak. Tergantung dari pola asuh dari orang tuanya sendiri. Nah, kita kembali nih, orang Gen Z itu biasanya dia punya orang tua yang Gen X ya. Jadi era-era tahun, ya saya pun termasuk Gen X. Ya, saya akui gitu. Jadi saya bukan membenarkan dan membela nih ya. Tapi kita lihat dari sisi kacamata opini yang netral. Orang tua Gen X itu memang kita itu pada zaman kami itu adalah kita era yang memaksa kami untuk bisa menjadi orang yang sukses di usia muda. Berarti lebih keras mungkin istilahnya? Maybe ya kita belajar dari sejarah dari orang tua kita gitu ya. Yang kita akan bangkit dan kita punya semangat yang sama, tapi kesempatan itu ada. Jadi di era kami dulu itu kalau Anda lihat kembali kan sering tuh kedengeran young entrepreneurship gitu ya. Kalau sekarang mungkin jarang. Tapi kalau memang kita bilang online shop dan sebagainya, pebisnis itu sangat luar biasa. Tapi di era kami itu bukan di online shopnya, tapi benar-benar memutuskan sendiri. Kita mau terjun ke bisnis itu kita sendiri yang lakukan. Kita berusaha sendiri, nggak mengandalkan teknologi gitu ya. Lebih mandiri berarti ya Ci ya? Mandiri ya sama mandiri, cuma kita nggak memanfaatkan media sosial media, mungkin jauh lebih gampang ya. Kami dulu ditekankan untuk bisa jadi, maka kita bilang eksekutif muda, itu muncul era-era kami gitu ya. Nah, itu yang memaksa kami orang tua untuk mengerti, ternyata proses hidup itu nggak gampang, harus berjuang, harus kerja gitu. Terus di era kami, saking kita itu prosesnya lebih ke kinerja ya, ke kerja, ke bisnis. Jadi bisa dibilang karena era bisnis, jadi untuk kemungkinan kami untuk memikirkan perkembangan anak-anak, untuk lebih punya banyak anak itu sangat minim. Jadi di era Gen X ini, para orang tua untuk tingkat populasinya itu sangat rendah. Nah, jadi bisa dibilang anak-anak yang terlahir dari orang tua Gen X ini terbatas. Maka karena terbatas itu, jadi membuat para orang tua itu sangat menjaga banget nih anak-anaknya nih gitu ya. Menjaga dalam arti mungkin terlalu overprotective atau bahkan gitu. Ya. Jadi serba kemudahan, apalagi zaman di era ini anak-anak Gen Z ini kan mereka dimanjakan dengan teknologi ya. Kemapanan dari orang tua juga mumpuni gitu. Jadi ini mendukung si anak ini benar-benar sangat dijaga banget sehingga nggak ada polesan-polesan pengalaman hidup. Nggak ada namanya berkontaminasi dengan kotoran di lingkungannya. Kalau zaman kami ya, saya masih kecil itu benar-benar saya seorang perempuan ya, di lingkungan kami itu benar-benar seperti orang bilang kalau sebutannya ya, saya itu julukannya Cowboy Nona. Cowboy Nona. Wah. Ya ini bukan rahasia, hanya di podcast ini ya. Hanya di podcast. Saya disebut Cowboy Nona, kenapa? Walaupun saya wanita, tapi saya benar-benar tomboy. Tapi tomboynya bukan tomboy yang berubah karakter jadi cowok, enggak. Tapi saya berani banget gitu ya. Jadi kalau kita main tuh benar-benar bikin rumah gitu ya, bikin perpustakaan, terus benar-benar main di sawah. Itu kami era kami. Kebetulan saya kecil di Jakarta. Jakarta. Ya, saya di daerah Tangerang. Jadi saya bersyukur punya masa tuh bisa explore the nature ya, benar-benar explore bagaimana kita bertemu dengan alam langsung, naik sepeda ke hutan. Kita main tuh benar-benar areanya tuh bukan cuma di komplek ya. Kita mainnya ke pantai naik sepeda. Jaraknya 2 jam. 2 jam. Dari sini ke Brastagi tuh kita tempuh gitu loh dengan bersepeda. Nah, tidak takut panas gitu Cici? Waktu itu kita nggak ada kata takut ya, karena nggak ngerti ya? Panas itu efeknya apa gitu ya. Yang penting enjoy. Okay. Ya, tapi ya kalau bahasa Eropanya bilang chunpai lo gitu loh. Ya, bahasa Eropanya chunpai, tapi enjoynya bener-bener excited banget.
Efeknya apa buat kita? Jadi begitu kita punya masalah, kita udah banyak melalui namanya explore itu, tantangan-tantangan itu bikin kita tuh punya banyak kreativitas hidup. Nah, anak-anak zaman now, Gen Z itu justru terbalik. Karena kami juga mungkin orang tua yang Gen X ini punya satu kelemahan ya, kita fokus sama bisnis, sehingga untuk bonding itu sebenarnya ke anak jadi miskin, rapuh. Terus juga kita akui, zaman kami dulu kalau kita untuk spiritual mungkin disupport gitu ya, kita boleh ke wihara, boleh beribadah dan sebagainya, bahkan diwajibkan. Kalau untuk orang tua zaman now, kita lihat mulai kendor, seolah-olah merasa nggak wajib anak-anak punya basic spiritual, nggak perlu ke wihara, nggak perlu ke gereja. Ini juga mendukung si anak untuk menjadi gampang rapuh ke depannya gitu. Lebih lemah berarti mentalnya. Yes, Oke. itu sih sepintas dulu ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, berarti memang ya nggak salah ya Ci ya kalau memang kita bilang anak-anak zaman sekarang lebih lemah lah mentalnya gitu ya Ci ya. Kurang lebih. Dominannya lebih gitu Ya, ya Ci dominan lebih Dominan, begitu. Oke. Kalau kita tadi lah Cici ada bilang lebih lemah gitu ya Ci ya. Kalau misalnya lebih lemah itu berarti anak-anak itu cenderung dengan kata yang namanya mengeluh Ci. Ya. Nah, jadi ketika mereka anak-anak itu mungkin seperti saya, seumuran saya, ketika ada tekanan entah dari sekolah, dari manapun itu Ci, jadi mereka sedikit tekanan saja itu mungkin udah mengeluh gitu Ci. Jadi yang jadi pertanyaannya di sini adalah apakah mengeluh itu normal atau memang gimana Ci? Ya, kalau kita bilang normal ya intinya kita nggak bisa bilang standar normal itu seperti apa ya, tapi tentunya ada plus minusnya. Kalau kita lihat dari minusnya, anak-anak yang gampang ngeluh, kayak semalam saya dapat klien, anak-anak itu sebenarnya mencerminkan bahwa anak ini responsif, dia cerdas, dia ngerti lingkungan gitu. Daripada kita bandingin anak tuh yang sampai misalnya kita bilang orang tuanya sakit, dia juga nggak peduli, nggak aware gitu ya, temennya ada masalah dia nggak peduli, nggak ada rasa empati, itu lebih parah lagi. Karena kenapa dia sibuk ke gadget, dia nggak sadar lingkungan. Nah, kalau kita bilang dia suka ngeluh, sebenarnya ini mencirikan bahwa anak ini cerdas. Cuma kembali lagi tingkat keluhannya seperti apa. Kayak semalam, yes, kita boleh ngomong ke anak bahwa nggak harus melulu hal-hal itu kita keluhkan. Terus juga sebenarnya basicnya adalah rasa syukur. Kalau kita menanamkan sama anak bahwa bagaimana kita mengerti pola hidup itu seperti apa, selalu ada hitam, putih, selalu ada baik dan buruk, semua itu kan guru gitu ya. Tapi dengan tingkat usia anak tentunya kita nggak bisa semua kita ajarin langsung gitu. Proses itu kan bertahap. Jadi kalau untuk tingkat anak-anak ya agak sulit, tapi kita harusnya syukuri anak yang cerdas, punya cukup vitalitasnya bagus, maka dia mau energik, dia mau semangat. Tapi orang tua harus bisa menghadapi, merespon dengan positif. Jangan langsung kita label si anak ini kepo, anak ini seolah-olah kayak negatif ya labelnya ya, kayak burung beo, entah apa. Ntar anak ini kan jadi mati kompetensi gitu ya. Tapi tanggapi dengan baik. Kalau dia misalnya merespon dengan selalu ngeluh, kita boleh menjelaskan bahwa nggak semua hal itu harus sesuai dengan konsep kita, penilaian kita. Kadang ada orang yang beda karakter, kita juga harus hargai. Nggak selalu harus kita protes, karena kenapa? Yang kita protes aja belum tentu kita paling benar, gitu ya. Jadi anak-anak harus diajarkan dengan teladan lah. Artinya bagaimana kita orang tua juga terkadang anak itu kan belajar dari lingkungannya. Kita tanpa sadar sebenarnya anak yang suka respon begitu, tanpa sadar dia belajar dari siapa? Tentu nggak lain dari orang tua gitu ya. Jadi kita jangan suka protes sama anak, ternyata anak bilang papa juga gitu atau mama juga gitu ya. Ngeblame gitu ya. Oke. Jadi kembali lagi kalau bilang positif negatif tentu kembali kepada kondisi. Jadi jangan kita jadikan anak itu nggak punya sebuah karakter lagi, ke depan dia nggak berani untuk bertanya. Juga jangan. Yang penting, nah ini tantangan kita juga kalau di era Gen Z ini, justru banyak anak-anak yang orientasi untuk keluhannya itu nggak tepat. Karena memang anak-anak Gen Z itu ciri khasnya adalah mereka tuh sebenarnya sangat cerdas, sangat kreatif, punya keberanian yang bagus, tapi kadang kalau tidak diasah atau tidak diarahkan, tempat untuk penyaluran itu salah, kurang tepat gitu ya. Kita nggak bilang salah, kurang tepat. Contohnya, sering nih anak-anak zaman now curhat itu ke
media online, Ya, ke bikin status medsos, WhatsApp. iya, ngeluh dikit, artinya Iya. kadang menjadikan kesusahannya itu sebagai bentuk untuk orang mengasihani, Iya, benar. untuk sebagai perhatian, itu Iya. tanpa sadar ya. Ngerti. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah tantangan buat kita, apalagi orang tua, sadari kok anak kita begitu sih gitu ya. Ya karena memang kemudahannya sudah ada aksesnya. Iya. Kalau zaman kita dulu memang nggak ada, bukan karena kita nggak mau atau kita memang benar, karena kita tidak di era ini, gitu ya. Jadi tantangan kita, anak-anak Adalah- udah punya kemudahan akses, Yes. tapi mereka kalau nggak bimbing, tentunya akan salah. Akan salah. Berarti aplikasi. Jadi lebih manja juga ya, Ci ya, tadi bener. Oh iya benar. Oke, berarti kalau ngomong-ngomong soal mengeluh ya ini, Ci ya. Yang jadi permasalahan juga di sini adalah, Ci, ketika mungkin kita lah jadi anak ini ya, kadang baru memang adalah masa kita mungkin lagi memang di masa yang memang terpuruk lagi, tekanan itu terlalu banyak gitu, Ci. Jadi yang jadi permasalahan ini mungkin saya juga pernah, Ci. Kalau kita lagi punya tekanan yang seberat apapun itu, kadang kita mau curhat ke orang tua itu, kita bilang ke orang tua, mak saya punya masalah gini-ginian, mereka malah merespon, lu lebay banget, masa Ya. segitu aja lu udah kayak ya aipmuasio gitu loh, bahasa Eropanya ya, Ci ya tadi Ya, ya. Ataupun bahkan kalau misalnya kita cerita ke temen ya, mereka bilang lu lebay banget, baru gitu aja. Ada lagi yang lebih parah, Ci. Yang lebih parah adalah ketika kita udah curhatkan nasib kita, Ci, mereka malah adu nasib. Mereka malah bilang, oh saya lebih parah gini-gini gitu loh, Ci. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah gimana sih solusi untuk anak yang mungkin mengalami hal tersebut? Gak ada space loh, Ci, untuk curhat. Nah itu, Gimana? jadi tadi kan kita udah singgung ya bahwa Ya. orang tua tuh harusnya peduli gitu. Ya. Anak-anak yang ngeluh, kita lihat kebutuhannya apa. Apakah dia hanya untuk cari perhatian atau memang dia sudah kewalahan. Karena gini, kalau zaman kita dulu kan sering ya sharing sama temen, itu kan bentuk curhat yang ada penyaluran. Ya. Dan temen ya seperti kamu bilang, ada yang mendengarkan, ada yang bahkan tertantang dan merasa kamu tuh belum seberapa Ya. gitu ya. Tapi setidaknya kamu dengan diberikan ruang untuk berbicara, kita lebih releasing, kita bisa lebih plong. Nah, anak-anak zaman now yang Gen Z itu nggak punya sarana untuk dia bisa bersuara, menyuarakan kata hati. Yes, Makanya ini penyumbang masalah bagi anak-anak Gen Z. Makanya nggak kita pungkiri anak Gen Z tuh stres banget. Iya, karena zaman eranya sudah semua beralih dari yang benar-benar nyata kembali ke atau masuk ke dalam maya. Itu perubahan yang harus kita sadari dan harus kita adaptasi gitu. Jadi orang tua di rumah harus menciptakan ruang lah bagaimana sebenarnya komunikasi saat kita di ruang makan, di ruang tamu, bahkan di kamar ya, storytelling dan sebagainya, itu kan bonding. Kita nggak boleh hilangkan. Justru karena di zaman ini nggak ada hal-hal bonding itu, maka anak nggak punya sarana untuk bicara, nggak punya sarana untuk memberikan bentuk rasa perasaannya seperti apa sih gitu, nggak bisa cerita gitu ya, makanya buangnya ke medsos. Nah kembali lagi, tentunya kita harus berikan sarana orang tua tuh gini, kadang dia mendengar, tapi kita jangan selalu menjadi orang tua yang kita bilang toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Terlalu merasa dirinya itu sangat optimis, sportif dan paling benar. Orang tuh kalau ngeluh dikit langsung kita hajar. Oh lu tuh lebay banget, nggak boleh gini. Jujur ya, orang yang punya masalah sebenarnya pengen punya ruang untuk didengar, bukan untuk dinasehatin. Karena dia cuma pengen denger yes, I see, gitu aja sih. Yes, gua ngerti lo, itu aja. Dia nggak pengen lo harus begini, begini, nggak perlu akan. lebih penting didengarkan lah, Ci, daripada Ya, solusi dia mereka sebenarnya. butuh ruang untuk didengerin daripada dia harus dengerin ceramahan gitu loh. Jadi kalau kita bilang keluhan itu boleh nggak sih? Boleh, tapi lihat ruang dan waktu. Ada orang yang kebablasan. Misalnya si A dan si B nih, si A suka ngeluh sama si B. Si B itu tipenya pendengar setia. Si A kebablasan. Setiap hari cari si B untuk ngeluh. Terakhir toxic ya. Jadi orang akan menghindari kita, nih pasti datang ngeluh nih gitu. So jadi jangan jadi orang yang benar-benar nakutin gitu ya. Itu Terlalu aja sering sih. ya, Ci, ya? Iya, jadi nyebelin. Oke, berarti kalau berbicara tentang ngeluh ini berarti memang kita harus bisa lah, jadi orang tua tuh harus bisa memberikan space untuk mereka Yes. gitu ya, Ci ya. Oke, kalau berbicara mengenai keluhan kepada orang tua ya, Ci. Gini, Ci, kalau misalnya anak itu mengalami tekanan, ya karena kita kan di awal ada bilang kalau misalnya anak-anak ini lebih lemah gitu ya, Ci. Berarti ketika mereka sedang mengerjakan sesuatu, entah pekerjaan dari mungkin ada yang seperti mahasiswa yang udah bekerja gitu ya, Ci, ataupun mungkin sedang mengalami studinya itu mereka itu gini, Ci. Kalau saya ada baca survei ya, Ci, ini saya contek sedikit ya, Ci ya. Oke. Dilansir dari BBC.
ada sebuah survei tahun 2021 mengatakan bahwa pekerja milenial dan juga Gen Z mengalami tingkat kelelahan tertinggi, Ci. Yakni 59% dari milenial dan juga 58% dari Gen Z. Sementara itu, survei yang dilakukan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pekerja Gen Z di Amerika Serikat merasa lebih lelah daripada kelompok usia lainnya, Ci. Berarti kan dari sini kita anggap berarti anak-anak Gen Z ini ya lebih mudah burnout loh, Ci, dalam pekerjaannya. Benar. Burnout itu berarti kan stres kronis gitu ya, Ci ya? Iya, kelelahan secara mental dan fisik berarti. Yes. Itu memang berarti normal atau ya memang karena terlalu dimanjakan itu ya, Ci ya? Atau selain dimanjakan juga memang eranya menjurus ke sana karena pada saat kita memang sudah kenapa disebut Gen Z yaitu eranya tech savvy ya. Jadi kemahiran teknologi ataupun dukungan dari perkembangan teknologi itu terjadi di era Gen Z ini. Sehingga apa-apa dilakukan semua di dalam dunia maya. Jadi kalau kita bekerja di dunia kenyataan, kita kan menggunakan body and soul ya. Benar-benar fisik dan pikiran. Jadi ada saatnya tubuh ini akan merespon, oh udah saatnya kita pulang kerja, selesai gitu. Tapi kalau kita kerja, kita bayangin, kita kalau di depan handphone, depan gadget, berjam-jam tuh nggak terasa. Tapi itu menguras banget. Dan ingat, anak-anak Gen Z itu menggunakan sosial media ataupun gadget itu apakah untuk bekerja atau untuk bermain games, ya tentu dominan kebanyakan bermain gitu ya. Namanya main, harusnya benar-benar euforia, happiness. Tapi ternyata yang dilakukan permainan zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Di gadget itu justru permainan yang menguras energi dan menimbulkan emosi yang negatif. Yang lebih ditantang itu lebih emosi gitu. Bagaimana kekerasan itu terjadi terus-menerus. Nah itu yang nggak baik, menguras energi. Maka kita bilang burnout itu terjadi ya satu, kita nggak ngerti batasan waktu kapan kita harus berhenti untuk bekerja. Maka kita harus bisa batasi pada saat kita di rumah ya harusnya kita fokus dengan kondisi yang ada di rumah. Jadi hal-hal yang kerjaan itu ya sebaiknya ditinggalkan dulu gitu. Karena kalaupun diteruskan belum tentu selesai di waktu itu juga kan. Kalau kita bawa justru membawa hal yang nggak nyaman di lingkungan rumah. Berarti perlu yang kata namanya itu me time ya, Ci ya? Yes, me time itu penting. Jadi jangan kita fokus ke kerja terus. Bahkan orang-orang yang sudah fokus ke gadget addict itu dia nggak merasa dia kerja. Dia merasa itu hidupnya, jadi bangun tidur handphone, mau tidur handphone. Yaitu kelelahan secara mental banget, itu yang mendukung seseorang gampang stres. Ya gitu. Oke, berarti memang anak-anak zaman sekarang ya karena burnout-nya itu mungkin karena pekerjaan juga ya, Ci ya? Bukan melulu soal berarti lingkungan. Oke, kalau misalnya berbicara mengenai burnout, Ci, selanjutnya ini adalah anak-anak zaman-zaman sekarang ini kan berarti mereka itu cenderung ada namanya istilahnya mood swing, Ci. Moodnya itu mudah berubah. Yes. Dan mereka ketika lagi ngerjain sesuatu ataupun lagi kerja gitu ya, mereka itu semua selalu tergantung kepada mood gitu sih. Dan juga bahkan yang lebih parahnya adalah mereka itu lebih parah dari prinsip ekonomi sih. Mereka memberi sedikit tapi meminta lebih banyak. Lebih banyak. Pengen untungnya itu lebih banyak gitu sih. Jadi itu kenapa bisa jadi seperti itu sih ya? Oke, kalau kita ngomongin tentang mood swing ataupun perubahan mood yang sangat drastis ya, tentunya perubahan itu selalu ada. Semua kan anicca ya. Tentunya ada dua yang perlu kita pahami, mood swing yang biasa ataupun mood swing yang memang sudah over. Jadi kalau mood swing yang biasa kan mungkin kalau untuk wanita di kalangan tertentu itu atau periode tertentu, contohnya sedang masa haid, itu memang ada perubahan mood ya, ada perubahan secara emosi, itu memang cukup lazim. Tapi untuk orang-orang tertentu yang tidak di luar itu 24 jam bahkan selama bertahun-tahun berhari-hari itu sudah over. Nah, mood swing ini terjadi juga mungkin ada namanya penyimpangan dari kesehatan mentalnya sendiri. Yaitu lebih dikatakan kategorinya seperti misalnya bipolar. Ya, orang-orang Cici juga pernah jumpa klien yang banyak sekali. Ya. Kalau kondisi bipolar sesungguhnya sudah kategori penyimpangan mental health yang harus perlu penanganan yang serius ya, bukan hal yang biasa-biasa saja. Jadi tentunya untuk menangani ini kita butuh ditangani oleh profesional. Seperti itu. Wah ini rupanya Ci, saya dapat apa nih ya, dapat tambahan-tambahan pertanyaan baru Ci dari netizen ini banyak. Memang anak generasi Z itu kan kita ada buka question and answer gitu ya, Q&A gitu ya Ci. Itu kita ada nampung banyak keluhan dari anak-anak Gen Z lah gitu Ci ya. Saya ada dapat pertanyaan yang sangat menarik ini Ci.
Tadi kan kita ada bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan dominannya ke ilmu psikologi. Dan sekarang ada bentrokan ini, Ci, dengan agama Buddha. Nah, ini yang Sebenarnya sih menariknya. bukan bentrok ya, mungkin tepatnya iya. lebih dari sudut pandang Buddhis iya, gitu. mungkin itu ya, Ci ya. Iya. Jadi pertanyaannya gini, Ci. Kalau di ilmu psikologi dikatakan bahwa kita itu sebagai remaja disarankan untuk self love, lebih mencintai diri kita sendiri. Dan sedangkan di agama Buddha itu dikatakan bahwa kita itu anatta. Maksudnya adalah kita itu tiada aku. Jadi jangan terlalu melekat pada jiwa diri kita itu sendiri. Iya. Nah, jadi kan ini adalah dua pertanyaan dua sudut pandang yang berbeda itu, Ci. Benar. Nah, jadi menurut Cici itu gimana, Ci? Kan Baik. pasti ya, Cici adalah seorang ahli psikolog dan juga orang yang aktif di Buddhisme. Jadi Baik. mungkin Cici lebih tahu. Ya. Oke, gitu. Kalau dari prinsip Buddhisnya sendiri, memang kita justru diajarkan untuk tidak melekat kepada diri kita sendiri, Ya, benar, Ci. dan juga akan menimbulkan ego, ya, kemelekatan, penderitaan, begitu. Itu benar sekali. Ya. Itu dari sudut pandang Buddhis. Tapi dari ilmu kejiwaan sendiri, justru dari kami para hipnoterapis, Ya. memang kita menyarankan untuk melakukan self love, ya. Self love yang dimaksudkan ini bukan berarti kita mencintai sehingga kita mengagungkan dan mendewakan diri kita sendiri atau tubuh kita ini sehingga adanya sebuah keterikatan dan bahkan akan menimbulkan penderitaan. Dan kita sebagai umat Buddha juga seharusnya sangat bersyukur ya bahwa apa yang Sang Buddha ajarkan dulu, bahwa agama Buddha justru tidak pernah berbenturan dengan teknologi, Justru dengan sesuai ya, Ci, ya? modern, Ya. justru sangat selaras dan Ya. sangat mendukung gitu ya. Betul. Jadi self love ini adalah bentuk bagaimana kita merawat diri kita sendiri, bukan keterikatan atau kita mencintai berlebihan sehingga menimbulkan sebuah bentuk hal yang negatif ya. Jadi self love yang dimaksud ini adalah bagaimana kita bisa merawat bukan hanya tubuh ya dari segi kesehatan, tapi juga kita harus bisa merawat diri dari sudut pandang kesehatan mental. Nah, ini kan sangat selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha sendiri, bahwa kita dalam hidup senantiasa merawat dan menjaga pikiran kita gitu ya, tubuh, ucapan. Jadi itu adalah sebenarnya satu bentuk self love. Ya, karena dari ucapan itu sendiri sebenarnya self love itu adalah self talk. Bagaimana kita selalu berkata hal positif, hal-hal yang penuh cinta kasih, begitu ya. Itulah self love yang sebenarnya. Oh, berarti Gitu. sebenarnya selaras ya mungkin. Ci, Justru ya? selaras, Justru benar. selaras, ya. Benar. Berarti self love itu bukan berarti mengagungkan, tapi bagaimana kita membawa diri kita itu supaya ke arah yang positif terus gitu. Iya, Ci, ya? kita merawat karena gini, kita perlu sadari ya, kita benar. sebagai umat Buddha untuk terlahir sebagai manusia tentunya itu nggak gampang ya, kita nggak benar. gampang jadi manusia. Kalau diibaratkan seperti kita pernah dengar cerita bahwa untuk bisa terlahir menjadi manusia itu ibarat kura-kura buta yang ya, di samudra gitu ya, Ci, ya di dalam samudra dan dia harus muncul ke permukaan 100 tahun sekali. ya. Ibarat kalau kita sudah mencapai proses kita memperoleh rewards untuk bisa kita mengumpulkan parami dan terlahir sebagai manusia, tentu yang harus dilakukan adalah tentunya harus dirawat dan dijaga, sebab tubuh ini akan membawa kita untuk merealisasi nibbana. Jadi self love yang dimaksud adalah bagaimana agar tubuh ini tidak cepat rusak, sehingga ibarat rakit, kalau kita rakit ini nggak dirawat, bagaimana kita bisa mencapai pantai seberang. Seperti itu sih. Berarti kita dianjurkan untuk menjaga diri kita itu bukan berarti kita itu melekat, tetapi kita membawakan diri kita itu ke hal-hal yang positif. Benar, gitu ya, Ci? benar. Oke, kalau tadi berbicara tentang self love ya, Ci. Kemudian kalau ya inilah Ci, bedanya generasi Z dengan generasi X mungkin ya, Ci. Kalau generasi Z ini lahir udah mungkin dekat dengan teknologi. Benar. Apalagi dengan namanya sosmed, Ci. Udah banyak sekarang ya TikTok atau Instagram gitu ya, Ci. Apalagi di TikTok sih, itu kalau ada konten yang nggak jelas viral, nggak jelas itu gampang viral. Justru yang nggak jelas yang gampang viral gitu, Ci. Dan masalahnya di sini adalah banyak anak-anak generasi Z, Ci. Itu mereka itu malah melupakan jati diri mereka. Mereka lebih mau meniru orang-orang yang nggak jelas di TikTok itu loh, Ci. Sampai saya ada dengar kabar itu ada yang sempat viral tuh, Ci. Ada sampai orang itu karena lihat orang gitu, Ci ya. Mereka itu pengen dapat duit, dari caranya mereka itu kayak mandi lumpur gitu loh, Ci. Bikin live TikTok terus mandi lumpur. Terus supaya dapat kasihan lah dari orang. Jadi itu menurut Cici gimana, Ci, kalau Ya, seperti saya bilang itu kan berarti sebuah perubahan mental ya, dimana dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita ngomong contohnya dengan TikTok sendiri dan sebagainya. Kalau kita bilang dari sisi negatif, tentu ada positifnya juga. Cuma kalau negatif artinya gini, kita mengikuti tanpa kita memfilter. Karena setiap manusia itu punya namanya adab ya, dia punya sebuah kemampuan untuk bisa
memfilter sesuatu hal itu baik dan buruk, dia bisa bedakan kebijaksanaan manusia. Jadi berbeda kalau kita dari tingkat hewan ya yang tidak punya kemampuan untuk memfilter gitu. Jadi tentunya kembali lagi kita harus bisa memfilter. Nah, kita butuh dukungan dari lingkungan. Jadi anak-anak zaman now kalau memang nggak ada arahan, nggak ada bimbingan, dia akan mengikuti itu bulat-bulat apapun apa yang dilakukan orang. Bukan cuma TikTok ya, kita nggak menyalahkan TikTok gitu. Intinya apapun yang dilakukan orang, kalau memang anak-anak zaman sekarang ya cenderunglah remaja, sifat itu kan meniru gitu. Jadi dia ingin eksis, ingin juga mencapai sesuatu hal dengan yang instan, itu tentunya banyak akan menempuh hal-hal yang shortcut. Nah, inilah yang sangat bertentangan dengan orang tua pada saat kami di generasi X gitu ya. Semua butuh proses, orang tua kita ngajarin semua butuh proses. Nah, ini yang mungkin juga kita kurang menyampaikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak nggak ngerti, anak-anak zaman now, bahwa semua itu nggak perlu, seolah mereka berpikir bisa instan kok, ngapain susah gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang negatifnya TikTok, kita nggak bisa lihat sepihak ya. Justru banyak para pelaku bisnis, para orang-orang yang memang di dunia kreatif ya, mereka terbantu sekali dengan dunia TikTok gitu ya. Jadi tetap kita harus ada pro dan kontra. Kembali sama seperti kita manusia, kita mengambil vitamin, suplemen. Kalau kita bilang suplemen tentu ikonnya itu adalah positif untuk mendukung kesehatan. Tapi apakah benar-benar suplemen ini akan menjadi positif kalau dipakai oleh orang yang over? Ya sama gitu ya, overthinking, overdoing gitu. Jadi kalau suplemen sebaik apapun, kalau kita gunakan dengan cara yang tepat tentunya akan menjadi manfaat. Tapi kalau kita gunakan overdosis, bahkan melampaui hal yang seharusnya, semua akan menjadi toksik, akan menjadi racun gitu, akan jadi masalah. Jadi sehingga semua kembali kepada diri kita, bagaimana kita bisa melihat semua hal itu dari sudut pandang yang positif. Jadi kita itu juga harus menumbuhkan yang namanya kebijaksanaan ya, Ci ya. Iya, positive way gitu. Oke, itu memang ya sesuai lah dengan ajaran Sang Buddha ya, saya Benar. rasa. Gak ada yang gak sesuai sih kalau saya lihat betul. ya, Ci ya. Bahkan pernah dengar ya Albert Einstein kalau bilang itu ya, agama yang paling sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan adalah agama Buddha. Itu mungkin ya sangat benar ya, Ci ya. Benar. Oke, itu tadi kita ada berbicara mengenai meniru Ci. Terus mungkin yang jadi pertanyaannya ini ada ini, saya dapat pertanyaan dari teman Ci ya. Ini dia bertanya begini, mungkin ini dari pengalaman hidupnya sendiri nih, Ci. Jadi pertanyaannya adalah, gimana sih tanggapan Ci Darmawati mengenai people yang come and go gitu, Ci? People come and go yang dimaksud di sini adalah lingkungan pertemanan di mana ia menganggap teman ataupun sahabatnya berubah sikap seperti menjauh. Padahal itu adalah hal yang wajar karena kan dunia ini gak melulu tentang kita ya, Ci. Ataupun sesuai dengan yang Buddha katakan, dunia ini adalah anicca, selalu berubah. Jadi gak ada yang kekal gitu, Ci. Jadi gimana tanggapan Cici soal itu, Ci? Ya, sebenarnya kalau kita nanya anak-anak SD juga mereka ngerti ya, arti dari anicca itu adalah ketidakkekalan. Tapi pada prinsip dasarnya pada saat aplikasi kehidupan, belum tentu kita bisa memahami itu. Jadi kalau kita bilang come and go, itu mungkin sebuah hal yang sudah lazim pada kondisi saat ini, dan kita harus bukan langsung menerima ya, karena nggak mudah. Misal kita bilang persahabatannya sudah sangat baik, terus kita sudah melekat gitu ya. Kita bisa bilang banyak sih klien saya yang ngeluh bahwa dia tuh nggak bisa bertahan hidup, merasa hidupnya itu udah selesai gitu, udah nggak punya harapan. Kenapa? Hanya karena dia sudah punya temen dari TK ke SD, bahkan begitu sudah sampai di SMA kelasnya dipisah. Nah di situ jadi timbul sebuah ketimpangan kehidupannya, merasa value of life-nya itu udah berubah gitu ya. Dia merasa hidupnya itu udah nggak seperti dulu, udah nggak punya best friend. Kan banyak tuh anak-anak zaman now BFF gitu ya, bestie gitu ya. Jadi begitu terpisah, bagi mereka sebuah masalah baru, sebuah hal yang bikin mereka tuh susah untuk move on. Jadi buat teman-teman semua yang dimanapun Anda berada, dan juga para calon orang tua ataupun orang tua, bagaimana kita menanamkan bahwa kepada anak-anak ya, kepada semua generasi muda, kita bagaimanapun tetap harus berpegang ataupun kita mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita kepada orang lain, karena anicca itu adalah sebuah hal yang pasti, nggak bisa kita tawar-tawar. Jadi
Kalau kita sudah mengerti bahwa hidup ini adalah sebuah hal dan perjuangan yang harus kita jalani dengan keyakinan pada diri sendiri, kita nggak akan takut untuk jatuh. Jadi suatu hari teman ini kita akan berpisah dari kita pun kita sudah siap. Tapi pastikan bahwa hal ini kita tekankan kepada anak-anak, jangan dipaksakan, butuh waktu. Setiap manusia itu adalah manusiawi. Kalau dia merasa sedih, merasa capek, itu saja yang kita harus sadari bahwa manusiawi sekali. Jadi kita cuma bilang seperti Ajam Bram pernah bilang, kalau kita mengangkat cangkir dalam waktu yang cukup lama, walaupun cangkirnya nggak berat, ya tangan ini akan terasa juga gitu. Yang perlu langkah dilakukan adalah letakkan dulu cangkir itu, setelah nggak lelah kita angkat kembali, maka masalah juga demikian. Apabila kita merasa berat, tentunya jangan kita memaksakan diri untuk bisa menyelesaikan masalah kita dengan cara yang memaksakan diri ya. Ada saatnya kita harus cooling down. Kalau memang kita sedih ya kita ngaku, I'm so sad gitu. Jadi jangan kita pernah bilang ke orang bahwa jadi manusia tuh jangan cemen, jangan lebay banget gitu. Tentunya itu ada sebuah kata-kata yang nggak memotivasi tapi membuat orang tuh hancur gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah ada saatnya orang pasti capek. Ada saatnya kita sedih, yang harus kita lakukan ngaku dan istirahat aja gitu. Ya. So after that will be better. Dan juga ya mungkin ini karena tadi ada ngomong soal kalau misalnya kita ada cerita masalah gitu ya Ci ke orangnya. Ini saya pernah dengar ya Ci, ada namanya itu paricaya dana Ci. Dana paricaya atau abaya dana Ci. Dana itu artinya mereka itu memberikan rasa aman dan nyaman kepada siapapun. Jadi saya ada pernah baca buku itu katanya kan Ci, kalau misalnya kita sebagai orang, sebagai teman ya, kalau kita itu mendengarkan sahabat kita yang sedang curhat, ya kita itu mendengarkan dengan baik saja, itu saja sudah termasuk abaya dana Ci, perdana. Kenapa? Karena kita itu memberikan rasa aman dan nyaman juga kepada mereka. Begitu ya Ci ya. Karena memang kalau misalnya kita itu curhatannya didengar baik, ya pasti kan mereka tuh lebih tenang, lebih nyaman ya. Itu udah pasti dan normal ya Ci. Oke, dari tadi kita ada ngomongin soal masalah-masalah yang berkaitan tentang Buddhisme dan juga tentang mentalitas remaja Ci. Dan ini dia keuntungan yang teman-teman semua bisa dapatkan kalau Anda tonton sampai habis pada saat ini. Kenapa? Apa itu? Nah, jadi pada hari ini kita akan minta tips dari Cici ya mungkin ya. Gimana sih sebenarnya cara kita sebagai kita gak bilang ini kan gak melulu soal penontonnya itu pasti dari kalangan Buddhis Ci. Jadi mungkin dari secara umum dulu Ci. Gimana tips Cici supaya bisa kita itu lebih was-was, lebih menjaga mental health kita itu Ci? Baik. Bagi para podcast setia, pendengar podcast setia ya. Udah sangat beruntung. Ya, tentunya hal yang bisa kita lakukan simple saja. Terapkan self love, yaitu mencintai diri Anda sendiri. Dengan kita bisa mencintai diri kita sendiri, maka Anda bisa mencintai semua orang yang ada di lingkungan Anda. Dengan Anda menjadi sehat, maka lingkungan Anda juga akan menjadi sehat. Hal yang harus kita lakukan tentunya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita harus bisa menerapkan bentuk-bentuk aturan dalam hidup, tentunya tidak kaku, tapi enjoy dan fun, menyenangkan. Karena hidup itu tentunya bertumbuh dari masalah. Dan jangan kita pernah takut tentang bahwa semua masalah yang akan hadir dalam hidup kita. Jangan kita justru cemas akan hal yang belum terjadi dalam hidup kita. Ingat, masalah terkadang hadir adalah sebagai bentuk berkah bagi kita, bagi mereka yang mau ujian untuk bisa naik kelas. Gitu ya. Itu bisa jadi peluang juga loh Ci. Yes. Dengan banyaknya masalah yang kita hadapi akan menjadikan kita sosok yang jauh lebih kuat dan lebih piawai. Lebih piawai dalam hidup Anda. Jadi kalau Anda ingin lebih upgrade, memiliki kapasitas hidup yang lebih berharga, tentunya jangan pernah menghindari masalah. Tapi saran saya jangan cari masalah untuk bisa meningkatkan hidup Anda. Karena zaman sekarang luar biasa ya. Saya baru tadi nulis kalau Anda baca di TikTok saya tuh luar biasa. Banyak orang menghalalkan semua cara. Semua hal yang sifatnya lebih di luar kita bilang garis peradaban ya. Kita bisa bilang apapun dihalalkan untuk bisa viral. Itu sangat sebuah kebobrokan mental. Jadi kita bisa bilang kemunduran mental itu seperti itu, kehancuran mental. So kita sebagai generasi Buddhis, sebagai generasi bangsa, bagi Anda yang Gen Z ya, generasi Z, jangan pernah merasa bahwa Anda itu rapuh. Semakin Anda yakin maka akan menjadi rapuh. Anda sebagai Gen Z justru harusnya bangga
di kondisi zaman ini menciptakan peluang Anda untuk bisa lebih bersosialisasi lebih luas, lebih menggunakan teknologi untuk mendukung kecerdasan Anda, dan juga yang pasti untuk membantu meningkatkan perkembangan dan artinya untuk menguntungkan bangsa kita sendiri. Itu harus dilakukan. Jadi ingat, berkah itu selalu tidak dalam bentuk tampilan yang baik. Jadi intinya bagaimana kita mengamati itu semua, jalani dengan happy, live in Dhamma, kita bisa bermanfaat buat lingkungan kita, itulah diri kita yang sesungguhnya. Oke, berarti kalau dari sudut pandang agama Buddha ada gak sih tips yang mungkin untuk menjaga mental? Baik, tentunya pikiran itu adalah pelopor, jadi kita harus bagaimanapun tetap memperhatikan pikiran kita, selalu menjaga pikiran kita tetap positif, lakukan banyak releasing, lakukan healing dengan banyak meditasi, serta menjaga ucapan, pikiran, dan juga semua tindakan kita selaras Buddha Dhamma. Apapun itu, zaman apapun Anda berada, tentunya semua akan menjadi lebih bermakna dan bahagia. Dan pastinya kita ingin bahwa hidup kita ini di zaman apapun ya, akan kita dedikasikan hidup kita untuk bisa menjadi lebih indah dan bermanfaat buat lingkungan kita. Oke, berarti kalau dalam agama Buddha ada yang namanya meditasi ya, Ci ya. Benar. Berarti buat teman-teman semua penonton podcast yang Anda adalah orang yang beragama Buddha, aktif di PMV itu adalah suatu peluang yang luar biasa ya, karena di sini Anda sebenarnya sudah bisa melatih diri Anda untuk menumbuhkan mental yang baik ya, Ci, dengan meditasi. Karena meditasi itu saya dengar itu kalau misalnya ada praktik ya di luar ya, Ci ya, itu mungkin udah hitungan jutaan loh, Ci, ya bener. Mungkin boleh saya tambahkan ya. Jadi kalau kita ngomong meditasi, mungkin bagi kita yang awam menganggap bahwa meditasi identik dengan Buddhis. Ternyata di luaran, bahkan di Barat ya, itu mereka menjadikan meditasi itu sebagai pengobatan, praktek untuk healing. Jadi kami praktisi dari hipnoterapi sendiri juga menerapkan namanya relaksasi. Sebenarnya ini adalah bagian dan dari kata lain dari meditasi. Karena meditasi itu adalah sebenarnya sebagai sarana kita untuk melatih bagaimana kita punya kepiawaian, keterampilan dalam memusatkan pikiran, bukan mengosongkan pikiran. Ya, jadi dengan kita bisa memusatkan pikiran dengan baik, itu juga salah satu teknik kita bisa mengatasi mental illness atau mental health yang terjadi di kondisi saat ini, gitu. Jadi banyak sekali ya manfaat kalau kita ini bisa belajar meditasi ya. Mungkin kalau misalnya kita dengar itu, Ci, kalau meditasi itu terlalu susah, ada gak sih, Ci, tips supaya kita itu, ya mungkin anak zaman sekarang kalau disuruh meditasi 3 menit aja udah capek sih. Jadi gimana, Ci, tipsnya supaya bisa? Tips yang gampang adalah kita pertama yang penting menguasai teknik relaksasi. Kita mulai merilekskan dari kepala, wajah, seluruh tubuh, sehingga ini sebagai pengantar, sehingga kita saat menjalani meditasi, objek apapun yang kita ambil, pernafasan, atau kita fokus pada pelafalan sesuatu, itu akan lebih bisa nyaman gitu ya. Jadi kalau orang biasanya susah meditasi karena pertama postur yang dilakukan itu kurang tepat, kaku, tegang, sehingga kita nggak nyaman. Jadi sebentar aja udah merasa kesemutan dan sebagainya. Jadi penting latih relaksasi dulu. Mungkin ini bisa ide untuk next time kita bisa ambil sesi untuk mengajarkan healing ataupun relaksasi kelas, gitu ya. Bisa. Terus untuk teman-teman remaja Buddhis tentunya jangan pernah ragu untuk berkecimpung di dunia organisasi Buddhis. Kenapa? Ini penting sekali karena saya juga dulu dari mantan muda-mudi ya. Dan saya juga ketua dari muda-mudi. Jadi kami yang sudah aktif di organisasi ini, kita mau sharing. Dengan kita bisa aktif di dunia organisasi Buddhis ataupun apapun itu ya, charity dan sebagainya, akan memberikan keuntungan bagi kita. Satu, kita bisa belajar gratis dan belajar langsung di dunia nyata bahwa bagaimana kita belajar teamwork, bagaimana kita belajar mengorganisir. Terpenting kita bisa melakukan semua sistem secara prosedural. Dan kalau kita sudah bersiap untuk terjun ke masyarakat, baik kita jadi pelaku bisnis, atau kita mulai bekerja dengan orang lain, satu nilai plus bagi Anda mantan aktivis pengurus Buddhis adalah belief. Anda akan lebih memiliki trust, Anda akan lebih dipercaya. Karena Anda adalah seorang pelaku dari organisasi Buddhis, tentunya nilai lebihnya Anda akan lebih dipercaya daripada orang yang nggak punya background spiritual, begitu. Jadi jangan pernah ragu, ayo
Harus terjun dan lakukan dharma bakti diri Anda sebagai bentuk bagaimana kita menghargai diri kita dengan positif. Oke, berarti ini udah ada langsung testimoni ya dari Cici ya. Kalau buat teman-teman semua penonton ya, yang mungkin baru saja aktif di lingkungan PMV, itu pertahankan terus ya Ci ya. Karena banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Apalagi kalau misalnya teman-teman semua itu ada ikut kegiatan-kegiatan sekber ya, Ko ya, kayak Day of Mindfulness sebenarnya Ko ya. Nah, kan itu ada belajar bagaimana kita itu supaya lebih sadar, lebih was-was, belajar meditasi. Jadi itu sangat penting, bukan hanya untuk mental illness juga ya Ci, bahkan untuk banyak hal gitu ya Ci. Benar. Oke, mungkin ada terakhir nih Ci, ada mungkin quotes atau kutipan dari Cici, mungkin saran untuk semua penonton yang ini mungkin ada yang lagi menonton di rumah, ada yang mungkin lagi di Viara gitu Ci, ada gak saran gitu Ci? Baik. Bagi teman-teman semua, jangan pernah kita merasa bahwa diri kita itu sendiri. Kita memang terlahir sendiri dan kita juga akan berpulang sendiri. Semua mengandalkan sendiri, tapi ingat, pada saat kita menghadapi masalah, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita takut. Sebab masih banyak orang-orang yang peduli dengan kita. Dan yakinkan bahwa kita bisa menjadi obat bagi semua orang yang sakit, dan kita tetap menjadi pelita bagi diri kita sendiri dan orang lain. Tetapkan itu dalam hidup kita sehingga kita akan merasa lebih bermakna. Jadi jangan pernah takut. Kita selalu ada untuk orang lain dan masih banyak orang yang peduli dan sayang kepada kita. Oke, ini videonya udah pas nih kan ya. Udah boleh masuk TikTok ini tadi. Ini kutipannya sangat luar biasa. Thank you sekali ya Ci ya, untuk saran-saran dan juga ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, apalagi tipsnya. Jadi saya bilang makanya buat teman-teman semua yang baru saja nonton di Poikes, ditunggu mungkin Poikes di episode yang akan datang, karena Anda akan selalu mendapatkan sesuatu yang bisa dibawa pulang untuk kehidupan Anda di setiap Poikes. Jadi mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ci di sibuk-sibuknya ini ya, lagi hari-hari sibuknya. Thank you. Mau pula datang ke sini untuk memberikan sharing tentang mentalitas gitu ya Ci ya. Mungkin itu saja dari Poikes kita pada malam hari ini. Semuanya terima kasih dan namo budaya. Namo budaya. Aduh, thank you. Aduh. Itu kayak dikejar durasi ya, kejar tayang.